Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Itu mereka kemana? Ada yang tahu? Alasannya? Oh, sakit. Yang kelima itu sakit semua? Tidak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ibu minta salah satu memimpin dengan doa. Doa singkat saja. Siapa yang bisa? Tuhan, terima kasih karena Kau sudah menjaga kami dari pagi hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anakmu hendak mau belajar. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami hingga apa yang kami belajar sebentar boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya Injil singkat sempurna. Amin. Terima kasih. Oke, kemarin kita sudah mempelajari teks berita. Kita mempelajari pengertian dan unsur berita. Ada yang masih ingat unsur berita itu apa saja? Ayo angkat tangan yang masih ingat. Yang masih ingat? Tidak ada yang ingat unsur berita. Ayo jangan malu-malu, angkat tangan. What apa? Who siapa? Where di mana? When kapan? We mengapa? Who di mana? Oke, terima kasih. Jadi unsur berita itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Siapa yang tahu singkatan dari unsur berita? Ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk memudahkan kita mengingat enam unsur berita tersebut, kita membuat singkatan dengan adik. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Buka halaman 11. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang struktur teks berita. Nah, di dalam sebuah teks berita terdapat 3 struktur. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua berita, dan yang ketiga berita. Nah, sebelumnya di dalam berita itu terdapat informasi penting dan informasi yang tidak penting. Nah, apakah informasi yang penting dan tidak penting itu? Informasi yang penting adalah informasi yang memuat pokok atau unsur-unsur berita. Jadi, di dalam berita itu, informasi yang dikatakan penting itu yang memuat unsur-unsur
ya. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Ibu minta satu orang tolong baca pengertian dari tubuh berita halaman 11. Siapa yang bisa? Tolong angkat tangan. Yang bisa? Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, tubuh berita merupakan penjelasan secara lengkap berita. Oke, nah tubuh berita di sini dia menjelaskan tentang informasi yang sudah dijelaskan pada kepala berita tadi. Nah, tadi kan kepala berita sudah memuat unsur-unsur yang penting secara keseluruhan. Nah, di bagian tubuh berita ini dia menjelaskan, dia lebih terperinci begitu. Bisa paham? Oke, yang terakhir adalah ekor berita. Tolong satu orang yang bisa baca. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul beritanya. Dengan struktur penyajian itulah susunan informasi dalam suatu berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan pemicunya yang kurang penting. Oke. Nah, bagian ekor berita ini dia tidak terlalu penting. Artinya dia memuat informasi yang tidak terlalu penting. Kadang juga dia tidak memiliki keterkaitan dengan judul dari berita. Seperti itu ya. Nah, untuk menggambarkan struktur berita ini kita bisa membuatnya dengan ada yang tahu ini gambar apa? Piramida terbalik. Iya, betul sekali. Ini adalah piramida terbalik. Nah, kepala berita Nah, dalam struktur berita, kepala berita dia berada paling atas. Artinya dia memuat informasi yang paling penting. Kemudian dia turun ke bawah, dan ke bawah itu unsur yang paling penting itu mulai menurun. Bisa mengerti? Artinya paling penting ini ada di kepala berita dan tubuh berita. Nah, semakin dia ke bawah itu semakin tidak penting. Seperti itu ya. Bisa paham mengenai struktur berita? Oke, untuk lebih ini kita buka pada halaman 12. Itu ada contoh dari struktur berita. Sudah buka semua? Sudah? Oke, itu ada teks berita yang berjudul Triwulan 3 2016. Arus PT Kemas Pelabuhan Pelindo 3 naik tipis. Nah, setelah judul berita itu ada kepala berita, itu baru pada paragraf pertama. Nah, di sini kita bisa melihat informasinya penting toh? Dia menjelaskan jumlah arus PT yang terjadi di pelabuhan Indonesia. Kemudian kita lanjut pada tubuh berita. Di sini dia menjelaskan atau lebih merinci lagi penjelasan kepada keras berita tersebut. Jadi dia menjelaskan kembali kalimat yang sudah ada di kepala berita. Kemudian ekor berita. Di ekor berita ini kita bisa lihat
yang terlalu penting. Karena coba kalian lihat di paragraf terakhir. Di situ ada pelabuhan Tanjung Perak toh? Coba satu-satu orang baca. Oke, kalian mau biar saya bacakan saja. Setelah pelabuhan Tanjung Perak disusul terminal terbit emas Semarang di pelabuhan Tanjung Emas dengan catatan sebanyak 2.086 box atau setara dengan 4.055 sampai situ Nah, di situ kita lihat dia punya ini tidak nyambung kok dengan dia punya judul kan? Di judul di atas dia bilang pelabuhan Pelindo, sedangkan di bawah di sini malah pelabuhan Tanjung Perak. Jadi tidak nyambung kan? Jadi maksudnya dia tidak terlalu penting, dia hanya melengkapi begitu bisa paham? Oke, sampai di struktur berita di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih belum paham. Kalau belum paham sama angkat tangan. Tidak angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan? Berarti sepaham semua. Sudah? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Oke, kalau sudah kita bisa lanjut pada materi yang kedua. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut pada kaidah kebahasaan dalam teks berita halaman 13. Nah, di sini kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Kita masuk pada pembahasan kaidah kebahasaan teks berita yang pertama. Saya minta satu orang tolong membacakan yang pertama. Tolong. Keras A. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari dalam media-media nasional. Oke, untuk kaidah kebahasaan yang pertama, di dalam sebuah berita itu menggunakan bahasa yang baku, yang artinya sesuai dengan standar yang berlaku, bahasa yang diakui, bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Di dalam teks berita dihindari untuk menggunakan yang namanya bahasa gaul atau bahasa daerah. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Agar setiap orang atau semua orang yang membacanya dia bisa mengerti. Seperti itu Contohnya penggunaan bahasa baku. Di dalam teks berita atau dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menggunakan bahasa yang tidak baku. Contohnya masyarakat. Seharusnya kita menulis masyarakat itu masyarakat toh? Ya, tulisan yang benar begini toh, masyarakat. Tapi kebanyakan orang itu lebih menulis dengan begini toh. Kebanyakan toh kita tidak pakai ini, tapi kita langsung begini.
dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyesuaian penggunaan kalimat langsung terkait dengan penggunaan pernyataan dari narasumber. Oke, terima kasih. Jadi kaidah kebahasaan yang kedua itu adalah penggunaan kalimat langsung. Nah, di dalam teks berita itu ada penggunaan kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Kayak begini ya. Begini kan? Ya. Nah, itu biasanya kata-kata yang diucapkan atau diucapkan oleh seseorang yang dikutip secara langsung. Seperti itu ya, kalian bisa baca di halaman 15, contoh itu bagian A. Halaman 15 di kompetensi 12 bagian A. Ada toh yang tandakan paragraf ketiga. Bisa? Ketemu? Ada tanda kutip toh? Nah, di situ itu merupakan contoh dari penggunaan kalimat langsung. Contohnya juga bisa berupa, misalnya ada kecelakaan begitu ya di depan SMP 3. Terus salah satu dari kalian yang menjadi saksi. Terus kamu bisa bilang kecelakaan itu Frena bilang kecelakaan itu disebabkan karena remnya blong. Nah, itu merupakan salah satu kalimat langsung karena Frena yang menyaksikan kejadian tersebut. Seperti itu ya. Kita paham mengenai kalimat langsung. Kemudian yang bagian ketiga. Kalau satu orang bisa baca. Baca keras ya kalau Penggunaan konjungsi bahan berfungsi sebagai perangkat yang mengikuti konjungsi ini berkaitan dengan penggunaan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke. Di dalam sebuah teks berita terdapat penggunaan konjungsi bahwa. Kalian sudah pernah mendengar kata konjungsi? Ada yang tahu apa itu konjungsi? Ada? Ada tidak? Oke, kalimat konjungsi itu adalah kata konjungsi itu adalah kata hubung. Seperti itu? Konjungsi bahwa di sini dia berfungsi untuk menerangkan kata yang diikutinya. Nah, dia juga di sini bisa membuat sebuah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Tadi contoh yang tadi Frena menyatakan kecelakaan tersebut terjadi karena remnya blong. Itu adalah kalimat langsung. Nah, kalimat tersebut bisa menjadi tidak langsung kalau ditulis atau dikatakan seperti Frena mengatakan atau berdasarkan pernyataan Frena dikatakan bahwa kejadian tersebut diakibatkan
mengungkapkan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Oke. Yang terakhir itu adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, kalau tidak ada penggunaan fungsi waktu dan tempat, kita sudah bisa tahu itu berita terjadi dan kapan yang terjadi dan terjadi di mana. Seperti itu ya. Jadi di sebuah teks berita itu kita harus mencantumkan waktu dan tempat kejadian dari peristiwa tersebut. Sampai sini bisa paham? Oke. Jadi kita sudah mempelajari 6 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ada yang bisa ulang? Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga? Yang ketiga? Penggunaan konjungsi berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke, yang ketiga itu adalah penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan konjungsi temporal. Yang kelima, Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. oke. Yang keenam, oke. Sampai di sini ada yang belum paham? Atau ada yang mau ditanyakan mengenai ini tadi? Ada? Ada tidak? Paham semua toh? Paham? Kalau saya suruh kalian cari dia punya kaidah kebahasaan dalam sebuah teks berita, bisa? Bisa tidak? Bisa? Halo? Oke, santai ya, sedikit ya. Buka halaman 15. Uji kompetensi 2 bagian A. Sudah? Paragraf pertama itu teks berita berjudul listrik rutin mati di Jayapura, masyarakat pasrah. Kita masuk pada paragraf pertama. Di situ ada kata masyarakat. Menurut teman-teman itu adalah kata baku atau tidak? Baku tak? Kemudian pada paragraf ketiga, menurut adik-adik itu termasuk jenis kaidah kebahasaan apa? Hah? Apa? Oke, ada yang bisa membantu lagi? Ada yang bisa memberikan jawaban yang lain? Penggunaan kalimat langsung, Bu. Oke, pintar. Nah, jadi di sini pada paragraf yang ketiga ini penggunaan kalimat langsung. Karena ditandai dengan tanda petik 2. Seperti itu.
Nah, di sini juga tadi di paragraf yang ketiga itu ada dua sebenarnya dia punya kaidah kebahasaan. Ini yang tadi penggunaan kalimat tidak langsung dan penggunaan fungsi keterangan waktu. Nah, di situ kan ada deadline Rabu 23 bulan 11 kemarin. Itu merupakan fungsi yang menunjuk pada keterangan waktu. Oke. Kalau sampai sini sudah paham? Atau masih ada ditanyakan? Sudah paham atau belum? Sudah paham semua? Struktur teks berita itu ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada tiga. Tolong sebutkan. Oke. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita itu ada berapa? Kaidah kebahasaan. Ada 6. Yang pertama ada penggunaan bahasa baku. Yang kedua ketiga terus konjungsi, kemudian terus oke. Nah, sebelum kita mengakhiri masih ada yang mau ditanyakan atau yang belum mengerti dari struktur dan kebahasaan teks berita? Masih ada? Berarti semua sepaham ya? Sudah tahu? Oke. Kalau sudah paham, saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Buka halaman 19. Sudah kan? Itu ada pilihan ganda 20 nomor. Kalian kerjakan dan dikumpulkan dalam buku tugas minggu depan. Bisa? Bisa. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai penyampaian informasi dalam bentuk berita. Itu ada 3. Yang pertama pentingnya berita, yang kedua penyampaian berita, dan yang ketiga ada penyuntingan berita. Dan minggu depan juga kita akan berlatih untuk menyunting sebuah berita. Seperti itu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja. Kita ada kata-kata